Hari ini kita akan bahas bersama-sama firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dari belenggu menuju kebebasan. Ya. Firman Tuhan berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang kemerdekaan, saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini sangat menyadari, amin, bahwa kita ini orang-orang yang merdeka. Siapa yang memerdekakan kita? Tuhan Yesus. Sebagai warga negara, kita juga bersyukur kita adalah orang-orang yang merdeka. Siapa yang berjuang? Para pahlawan. Ya, mereka berjuang untuk memerdekakan kita. Kenapa saya angkat tema dari belenggu menuju kebebasan? Karena sekalipun orang sudah merdeka, tapi dia masih hidup dalam belenggu. Belenggu artinya ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Pernah lihat orang dipasung? Itu salah satu contoh orang sedang dibelenggu. Ya, dia tidak bisa dilepaskan. Ikatannya terlalu kuat, terlalu keras. Ya, belenggu adalah istilah yang merujuk pada alat atau beban yang digunakan. Ya, salah satunya seperti pasung, borgol. Itu mereka sedang dibelenggu. Ya, orang yang kena tangkap karena mereka melakukan pelanggaran, kesalahan, itu mereka dibelenggu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, belenggu dapat digunakan secara metaforis untuk menggambarkan berbagai jenis penghalang. Nah, penghalang atau kesulitan dalam kehidupan seseorang. Kalau kita mengalami yang namanya belenggu, kita tidak akan bisa bebas, betul atau tidak? Orang yang di penjara, mereka sedang dibelenggu, mereka tidak akan bisa bebas. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya pelayanan di lapas, ada salah satu teman, mereka bilang mereka kena sanksi. Lalu sanksinya apa? Mereka dikarantina, lalu mereka diborgol kembali. Sanksi, kenapa mereka sampai dapat sanksi dibelenggu? Dia punya kesalahan itu satu saja, karena mereka itu kedapatan punya HP. Ya, mereka kedapatan sembunyi HP-nya di mana? Di gereja. Ya, padahal sudah dilarang jangan pegang HP. Tapi mereka sembunyi, mereka punya HP di gereja. Setelah dari situ, kedapatan mereka punya handphone, mereka dibelenggu atau dikarantina selama 1 minggu. 1 minggu itu mereka ceritakan kepada saya, ya, mereka tidak bisa buat apa-apa. Ya, mandi ini airnya, ini tangannya dua-dua ini diborgol. Ya, diikat, tidak bisa buat apa-apa. Itu salah satu ciri orang yang dibelenggu. Orang yang masih mengalami belenggu, dia tidak akan bebas melakukan apa saja. Belenggu ini juga kita ibaratkan dengan dosa. Ya, ketika kita hidup dalam dosa, maka kita akan hidup dalam tekanan terus. Ketika kita hidup dalam belenggu, maka kita akan hidup dalam stres, frustasi terus. Ya, ini ciri-ciri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan ketika saya sampaikan ini, Bapak Ibu silakan cross check diri kita. Amin. Ini firman Tuhan ini untuk kita bisa cek pribadi kita. Saya ini di bagian mana? Saya ini masih hidup dalam belenggu atau saya sudah hidup sebagai orang-orang yang merdeka? Saya sudah hidup sebagai orang-orang yang bebas, terlepas, ya, atau saya masih hidup dalam tekanan? Orang yang dibelenggu, ya, dia masih hidup dalam ketidakadilan.
Banyak sekali ciri orang yang mengalami belenggu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar bahwa saya sudah bebas. Saya tidak boleh lagi hidup dalam belenggu. Kita harus menyadari bahwa kemerdekaan adalah hak istimewa. Kenapa sampai para pahlawan mereka memperjuangkan kemerdekaan? Karena itu hak. Ya, mereka tidak mau lagi hidup dalam tekanan. Iya toh? Kita lihat ketika penjajah datang kita dijajah. Padahal ini tanahnya kita, negerinya kita. Yang harus menikmati hasil dari tanah air bangsa Indonesia ini adalah kita sendiri. Tapi karena kita dibelenggu, kita dijajah, makanya kita tidak bisa menikmati hasil. Itulah kenapa para pahlawan mereka sungguh-sungguh memperjuangkan hak ini, bahwa ini milik kita, bukan milik penjajah. Ini adalah hak istimewa yang sedang diperjuangkan oleh para pahlawan. Makanya kemerdekaan ini dirayakan dengan penuh penghayatan, ya, dengan penuh penghargaan. Jadi bukan kita rayakan sembarang-sembarang lagi. Ya, ada orang merayakan kemerdekaan dengan minum-minum mabok, ya, cross motor sana sini, sembarangan bikin ribut sana sini. Kira-kira itu contoh orang yang merdeka? Tidak. Orang yang merdeka, mereka mengalami kemerdekaan itu, mereka membagikan dengan sukacita, dengan rasa syukur. Seperti kita buat lomba-lomba itu tidak masalah. Kenapa? Kita sedang membagikan sukacita. Ya, sama seperti kami hari Jumat. Hari Jumat kami pergi ke Teksoruk. Kami buat sederhana saja. Saya beli mie gelas 2 renteng, ya. Ini apalagi biskuit 2 pak. Sudah gas. Jalan ke sana. Sampai di sana dengan anak-anak menyanyi lagu, ya, 17 Agustus, menyanyi lagu kebangsaan, ya. Kami lomba di situ. Hadiahnya hanya itu. Tapi itu buat mereka itu sukacita. Kenapa? Karena mereka mengalami kebebasan. Mereka bebas saat itu. Kami ikut lomba, mereka berjuang. Itu punya makna tersendiri. Ada yang sampai makan kerupuk. Aduh, ini ingus sampai di sini, tapi antara kerupuk dan ingus ya saja dilema. Tetap harus makan. Karena ini lomba anak-anak kecil. Ya, saya bersyukur kemarin kita hanya buat sederhana, tapi itu orang tua semua mereka datang lihat. Puji Tuhan lagi, Mbak Jenny juga siapkan bubur kacang. Ya, kami makan bubur kacang. Ya, dan saya juga tidak menyangka tanggal 16 itu ternyata ulang tahunnya Ibu Jenny yang terkasih. Ya, jadi dia sebagai rasa syukurnya dia bikin bubur kacang. Ya, dia setelah dia minum dia bilang, aduh ini kayaknya kurang gula. Saya tanya anak-anak lagi, enak atau tidak? Enak. Berarti saya bilang, berarti enak. Tidak usah pikir yang kurang gula kah, kurang apa, tidak usah pikir. Ya, namanya kita bikin kasih orang banyak orang ke situ. Dan saya bersyukur sekali merayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita. Orang-orang yang bebas dari belenggu, dia tidak akan hidup lagi dalam tekanan. Kalau kita masih bimbang, ragu, ya kan, khawatir, stres, tandanya kita masih di belenggu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini masih hidup dalam belenggu atau kita sudah bebas? Ya, coba semua katakan, saya sudah bebas. Kuat, saya sudah bebas. Ya, wah ini keluarganya Bapak Rosi Tumorang semua bicara habis. Mereka satu keluarga sudah bebas, luar biasa. Ya, memang harus begitu, harus kompak. Bapak, mama, anak tuh harus kompak. Amin. Amin, begitu. Ya, kita harus menunjukkan bahwa kita orang-orang yang bebas. Nah, kenapa firman Tuhan berkata,
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Karena ketika kita hidup masih dalam hamba dosa, ya kita tidak akan bisa bebas. Kenapa para pahlawan memperjuangkan hal ini? Supaya kita sendiri bisa menikmati hasil bumi ini, hasil tanah ini. Bukan kita yang tanam, orang lain yang menikmati. Ada lagi begitu. Bapak Ibu mau kita tanam, orang yang menikmati? Kan beda. Ya kan? Di mana-mana kita tanam, kita sendiri mau menikmati. Itulah yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Nah, kenapa kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa, diperhamba oleh perhambaan? Yang pertama, karena ketika kita masih hidup dalam sebagai hamba dosa, kita masih terjerat dalam kebiasaan buruk. Ini ciri-ciri orang yang masih hidup dalam perhambaan atau belenggu. Yang pertama, dia masih suka melakukan kebiasaan buruk. Ya, ini ciri sederhana. Jadi catat baik-baik. Oh, orang yang masih hidup dalam dosa itu, dia masih suka melakukan kebiasaan yang buruk. Namanya kebiasaan itu bukan dilakukan hanya 1-2 kali, tapi berkali-kali. Itu namanya kebiasaan. Nah, kita ini pertanyaannya, kita punya kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Kita sendiri yang bisa jawab. Saya tidak bisa jawab. Lalu orang yang masih hidup dalam dosa, ciri-cirinya adalah tidak ada penyesalan. Dia kalau sudah buat salah, sudah buat dosa, dia tidak akan menyesal. Ya. Orang bilang, orang atau bilang apa itu, orang itu hati nurani sudah mati. Dia tidak akan menyesal. Ya. Berbuat dosa itu dia tidak akan menyesal. Dia rasa biasa saja. Ya. Sama seperti saya menonton berita, ada salah satu artis, selebritis yang dia sudah selingkuh 5 tahun. Selingkuh 5 tahun, lalu istrinya ini mungkin sudah muak. Akhirnya dia tunjukkan video-videonya. Sebenarnya dia sudah 5 tahun. Dia sudah melakukan kesalahan ini. Tapi lihat dari raut wajah suaminya. Suami tidak ada rasa penyesalan. Biasa saja. Ini ciri orang yang dibelenggu. Masih hidup dalam belenggu dosa. Kalau orang sudah tidak hidup dalam belenggu dosa, ketika melakukan kesalahan, dia langsung rasa, aduh ini salah. Ini tidak benar. Saya harus perbaiki. Ya toh? Ini ciri orang yang hidup dalam kebebasan. Tapi orang yang hidup dalam belenggu, dia tidak mau menyesal. Biasa saja. Ini biasa saja. Melakukan dosa itu biasa saja. Ya. Orang yang masih hidup dalam dosa, dia sulit untuk berubah. Sulit untuk berubah. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau anak-anak kita itu mereka bisa bertumbuh jadi anak-anak yang baik, dari kecil itu kita mulai latih mereka. Betul atau tidak? Kita latih mereka. Sebab kalau mereka sudah besar, kita mau ajar mereka untuk berubah lagi, tidak bisa. Sudah sulit. Ya, sudah sulit. Nah, orang yang hidup dalam dosa, ciri-cirinya selanjutnya adalah tidak dapat mengendalikan diri. Itu orang yang hidup dalam dosa, lalu jauh dari Tuhan. Itu orang yang hidup dalam dosa, hatinya keras kayak batu. Biar orang sudah nasihatin juga, tegur juga, dia akan keras terus. Tidak punya lemah lembut, tidak mau dengar, tidak mau dinasihatin. Itu orang yang masih hidup dalam belenggu. Tapi kalau orang yang hidup sebagai orang-orang yang bebas, ketika ada masukan, ketika orang tegur, nasihatin, dia ikut, dia dengar. Oh iya, terima kasih. Ya,
Lalu yang berikut, tertutup pada kebenaran. Orang yang dibelenggu itu tertutup pada kebenaran. Dia mau hal yang salah saja, yang benar-benar dia tidak mau. Lalu yang berikut yang penting, orang yang hidup dalam perhambaan, dia tidak punya damai sejahtera. Sebab damai sejahtera itu milik siapa? Ada yang bisa jawab? Milik siapa? Anak Allah. Alkitab sendiri berkata, ya, berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau hidup kita tidak punya damai sejahtera, hanya ada pemberontakan, amarah, kedengkian, kebencian, dan sebagainya, maka kita bukan anak Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat orang-orang yang hidup penuh dengan damai sejahtera. Mereka bukan tidak ada tekanan, tapi karena mereka tahu bahwa semuanya datang daripada Tuhan, maka mereka tidak mau hidup dalam tekanan lagi. Ya, itu tadi saya sudah sampaikan. Ciri-ciri orang yang masih hidup dalam belenggu dosa. Lalu berikut, ciri-ciri orang yang merdeka. Yang pertama, bebas dari penindasan. Coba semua bilang, bebas dari penindasan. 1, 2, 3. Orang yang merdeka, dia tidak hidup dalam penindasan. Dia hidup bebas. Bukan dosa yang menguasai dia lagi. Ya. Kita lihat ketika bangsa Indonesia merdeka, bangsa ini menjadi bangsa yang maju, berkembang, bisa menikmati hasil. Mereka bebas, tidak ada penindasan. Lalu mandiri. Orang yang merdeka itu orang yang mandiri, mampu membuat keputusan sendiri. Lalu berikutnya punya hak dan kewajiban, bebas berekspresi, ya, punya akses yang adil, hidup dengan martabat yang baik, disegani, dihormati. Itu orang-orang yang bebas. Berpikir kritis, dia bebas dari rasa takut, bebas dari rasa cemas, bebas dari rasa khawatir. Itu orang yang bebas. Ya. Jadi pagi hari ini kita mau belajar bahwa kita adalah orang-orang yang dahulunya dibelenggu, tapi oleh karena karya Tuhan yang luar biasa, maka kita menerima kebebasan. Amin. Bebas. Terlepas. Tidak lagi di bawah hamba dosa. Ya. Tidak lagi melakukan hal-hal yang kelaliman, kenajisan. Kita tidak lagi melakukan hal itu. Karena kita sudah bebas. Ya. Kita sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita harus bertanggung jawab. Amin. Amin. Kita harus bertanggung jawab. Jangan kita sudah tahu kita ini sudah melihat perjuangan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Ya. Tapi kita masih mau hidup dalam dosa. Kita mau membelenggukan diri kita sendiri. Ya. Yang pantas dibelenggu itu iblis. Betul? Yang pantas dibelenggu itu siapa? Bukan kita. Amin. Betul? Iblis itu yang pantas dibelenggu. Neraka itu dibuat untuk iblis, bukan untuk kita. Tapi kita sendiri tahu kelakuannya iblis. Kelakuannya setan seperti apa. Ya, makanya kita tidak boleh ikut caranya setan. Caranya iblis jangan kita ikut. Kenapa? Karena kita diciptakan bukan untuk dibelenggu. Amin. Kita diciptakan untuk menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang bebas. Maka hargai itu dengan penuh rasa tanggung jawab, melakukan segala sesuatu dengan penuh takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kenapa saya terus berusaha ya sampaikan firman Tuhan?
ya seperti ini. Karena saya mau kita terus berjuang bersama, amin. Kita mau hidup bebas bersama. Ya, saya mau firman ini bisa mengubahkan kita semua, termasuk saya. Kita tidak ada yang lain tanpa terkecuali. Kita harus bebas, kita harus merdeka. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, bukan diri kita yang memerdekakan kita, tetapi Yesus yang memerdekakan kita. Dengan apa? Dengan dia mencucurkan darahnya. Dia rela dimati. Ya, disalib. Dia rela mendapatkan perlakuan yang tidak berpantas. Dia rela ditindas supaya kita merdeka. Itu bukan perjuangan yang main-main. Ya, contoh saja kita ibu-ibu saja, kita baru habis melahirkan. Melahirkan itu bukan dengan ya perjuangan yang biasa-biasa ya. Perjuangan yang luar biasa. Melahirkan seorang anak. Ya, itu perjuangan supaya apa? Dia bisa keluar ya dari dalam diri kita, lalu dia bisa bertumbuh dengan bebas. Itu baru perjuangan melahirkan. Baru perjuangan Tuhan Yesus untuk membebaskan setiap kita, umat manusia, dari belenggu dosa. Seperti Bapak Gembala bilang, harusnya kita punya kaki sebelah ini sudah di neraka. Ya, tapi perjuangan Tuhan Yesus untuk tarik kembali kita keluar dari neraka. Karena dia sangat mengasihi kita. Kita harus menghargai karya Kristus, amin. Kita harus bertanggung jawab. Coba semua katakan, saya mau bertanggung jawab. Saya mau bertanggung jawab. Sebagai orang-orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Kita harus bertanggung jawab, amin. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan Tuhan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, saya bilang tugas doa hari Selasa datang. Tugas doa hari Rabu datang. Ya, kalau memang ada halangan tinggal kasih tahu, aduh minta maaf ada halangan. Ya kan? Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Sebagai warga negara Indonesia pun kita bertanggung jawab. Ya, kita bertanggung jawab. Ada aturan-aturan yang perlu kita lakukan. Ya, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa yang merdeka? Atau setelah kita menerima kemerdekaannya, yaitu bertanggung jawab, berdiri teguh. Jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Jangan mau kita hidup sebagai budak, tapi hiduplah sebagai orang-orang yang bebas. Hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Nah, bagaimana supaya kita terus hidup dalam kebebasan? Bagaimana supaya kita terus hidup sebagai orang-orang yang merdeka? Maka yang terutama yang kita harus lakukan adalah hidupkan roh Tuhan dalam hidup kita. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Jadi kalau kita mau terus hidup sebagai orang-orang yang dibebaskan, hidup sebagai orang-orang yang terlepas dari belenggu, hidup sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, maka kita harus ada roh Allah dalam kehidupan kita. Amin. Harus ada roh Allah, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, kalau yang hidup dalam hidup kita bukan roh Tuhan, berarti roh lain, betul? Roh lain berarti kita akan hidup dalam belenggu terus. Yang tadi sudah bilang, stres terus, frustasi terus, hidup dalam tekanan. Ya, siapa bilang tidak ada, kita ini tidak punya beban? Semua ini punya beban. Ya, Bapak Gembala yang berdoa kasih kita siang hari malam ini, Bapak Gembala juga punya beban sendiri. Semua orang punya beban. Ya, tapi beda. Orang yang hidup dalam kelepasan dan orang yang hidup dalam tekanan beda. Ya, orang yang hidup dalam belenggu ketika ada beban, itu dia sepertinya tidak mau hidup lagi.
Dia tidak tahu kepada siapa dia berpengharapan. Dia tidak tahu kepada siapa dia lari. Dia tidak tahu kepada siapa sumber kekuatan. Tapi orang-orang yang hidup dalam Tuhan, orang-orang yang sudah merdeka, sekalipun ada masalah, persoalan, ada beban, dia tidak akan menunjukkan bahwa dia sedang hidup dalam tekanan. Yang ada dia terus penuh dengan sukacita. Dia penuh dengan damai sejahtera. Itu bedanya. Jadi sekarang pilihannya ada pada kita semua. Mau hidup dalam belenggu atau mau hidup dalam kebebasan. Tapi ketika kita sudah dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita orang-orang yang dari dulu di belenggu, tapi sekarang kita sudah bebas, merdeka. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu ada roh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Perlu ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Setiap hari bangun pagi kita minta Roh Kudus, pimpin saya. Amin. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, bimbing saya. Ya, ketika Roh Tuhan dalam kehidupan kita, kita berbeda. Ada kekuatan, ada spirit yang baru. Ya, ada semangat yang baru. Ada hati yang baru. Yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya berharap melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini membuat kita sadar kita telah menerima hak istimewa. Amin. Amin. Kita telah menerima hak istimewa. Yang dulu kita dibelenggu, sekarang kita sudah bebas. Karena Yesus yang membebaskan kehidupan kita. Jangan lagi kita hidup dalam dosa. Jangan lagi kita diperbudak oleh dosa. Ya. Orang yang hari ini dia minum mabuk, besok dia minum mabuk, lusa dia minum mabuk, hari-hari dia hidup mabuk terus. Itu namanya orang yang sudah dibudak. Orang yang tidak bisa terlepas dari kebiasaan namanya, itu namanya sudah budak. Budak itu sudah tidak bisa terlepas. Ya, sama seperti di Perjanjian Lama, ketika kalau kita baca orang tidak bisa membayar utang, maka dia harus bersedia jadi budak. Nah, budak tidak bisa terlepas lagi. Dia sudah terikat. Ya. Nah, kalau kita punya kebiasaan buruk, kita tidak lepaskan dari sekarang, kita ini nanti jadi budak dosa. Ya, jadi kalau masih ada dosa hari ini yang kita lakukan, yang terus menerus kita lakukan, kita tidak bisa tinggalkan dosa itu, maka lepaskan hari ini. Supaya kita jangan menjadi budak dosa. Tapi kalau kebiasaan buruk itu kita kembangkan terus, maka kita sedang diperbudak oleh dosa. Ya, jadi firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua, meneguhkan iman kita, menegur kita. Kita mau lepaskan, kita mau berubah, amin. Kita mau bebas, amin. Kita mau bebas. Kita mau hidup dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Kita terus hidup sebagai orang-orang yang bebas di dalam Tuhan. Bebas berjumpa dengan Tuhan, amin. Bebas mengalami Tuhan. Bebas hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang masih hidup dalam dosa, dia tidak akan bebas bersekutu dengan Tuhan. Ketika dia berdoa, rasa ada yang menghambat dirinya. Tapi orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, orang yang sudah bebas, ketika dia menyembah Tuhan, tidak ada lagi ikatan. Ya, bebaskan hidup kita, roh kita untuk menyembah Tuhan. Jangan sampai saat kita berdoa, kita juga seperti orang yang dibelenggu, bingung, kiri kanan. Ya, betul tidak? Orang yang sudah bebas, dibebaskan oleh Tuhan ketika berdoa, dia sampai kepada Tuhan, berdoa. Dia menghadap Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Kenapa Tuhan mau supaya kita ini dimerdekakan? Supaya kita bisa bebas berjumpa dengan Tuhan. Ini hal yang perlu kita sadari. Kenapa Tuhan mau supaya kita ini merdeka? Ya,
supaya kita bebas mengalami persekutuan dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau.